Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa latihan baca kitab yang tidak ada barisnya. Di video ini temanya adalah nasabuhu wa wafatu walidihi, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya ayah beliau. Jadi di video ini kita akan belajar atau latihan baca kitab yang tidak ada barisnya, sekaligus kita belajar sirah nabawiyah. Perhatikan, waliduhu Abdullahi ibnu Abdul Muttalibi ibni Hashimi ibni Abdi Manafi ibni Qusayyi ibni Kilabin. Ayah beliau adalah Abdullah, putra Abdul Muttalibi. Abdul Muttalib ini putra Hashim. Hashim ini putra Abdul Manaf. Abdul Manaf ini putra Qusay. Qusay ini putra Kilab. Inilah nasab beliau dari jalur ayah. Sekarang kita jelaskan cara bacanya. Waliduhu, kita baca walidu, dalnya pakai dhamma. Kedudukannya sebagai mubtada. Karena dia mubtada, maka marfu'un dirafa'kan. Itu harus kita ingat, mubtada sama dengan marfu'. Alamatul raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah. Karena ini isim mufrad. Waliduhu Abdullahi. Perhatikan kata abdu, dalnya pakai dhammah. Ini kedudukannya sebagai khabar mubtada. Karena dia khabar mubtada, maka marfu'un dirafa'kan. Alamatul raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah juga. Alasannya karena ini isim mufrad. Jadi teman-teman sekalian catat, kalau isim mufrad marfu' maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Oke, kita lanjut. Kata Allahi. Allahi pada kalimat ini sebagai mudhafun ilaih. Karena dia mudhafun ilaih maka majrurun dijarkan. Tanda jarnya kasrah karena ini isim mufrad. Kita lanjut. Waliduhu Abdullahi ibnu Abdul Muttalibi. Perhatikan kata ibnu. Nunnya berbaris dhammah. Kedudukannya sebagai badal dari abdu yang marfu'. Karena dia badal dari yang marfu', maka ini juga ikut marfu'un dirafa'kan. Alamatul raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah karena ini isim mufrad. Jadi teman-teman sekalian ingat, badal dengan yang digantikan atau disebut dengan mubdal minhu itu sama i'rabnya. Sama-sama marfu'un, sama-sama majrurun, sama-sama mansubun. Di sini marfu', maka mereka sama-sama marfu'un dirafa'kan. Kita lanjut. Ibnu Abdul Muttalibi. Jadi Abdullah ini adalah putra Abdul Muttalibi. Sini kita baca abdi, dalnya kasrah karena dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih pasti majrurun, tanda jarnya kasrah. Al-Muttalibi ini mudhafun ilaih, maka majrur, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Kita lanjut. Ibni Hashimi, putra Hashim. Jadi Abdul Muttalib ini adalah putra Hashim. Maka ibni ini badal dari Abdul Muttalibi. Karena dia badal dari abdi yang majrur, maka ibni juga majrurun dijarkan. Sedangkan Hashimi mudhafun ilaih, maka majrur, tanda jarnya kasrah. Oke, kita lanjut. Hashimi ibni Abdi Manafi. Jadi Hashim ini adalah putra Abdul Manaf. Oke, jadi ibni yang ini itu badal dari Hashimi. Karena dia badal dari Hashimi yang majrur, maka ibni juga majrur dijarkan. Sedangkan Abdi Manaf, Abdi Manaf ini, abdinya ini mudhafun ilaih, maka majrur. Manafi ini juga mudhafun ilaih, maka majrur, tanda jarnya kasrah. Kita lanjut. Abdi Manafi ibni Qusayyi. Jadi Abdul Manaf ini adalah putra Qusay.
ibni, nunnya kasrah. Ini badal dari Abdi Manaf. Abdi, dalnya kasrah karena dia majrur. Ini juga ibni sebagai badal dari Abdi, majrur juga. Ibni majrur juga karena dia badal dari yang majrur. Qusayyi ini mudhafun ilaih, maka majrur, tanda jarnya kasrah. Oke, kita lanjut. Qusay ini adalah putra Kilab, ibni Kilabin. Jadi ibni adalah badal dari Qusay. Karena ibni ini adalah badal dari yang majrur, maka majrur juga. Itulah sebabnya kita baca kasrah. Ibni, nunnya kasrah. Sedangkan Kilabin ini mudhafun ilaih, maka majrur, tanda jarnya kasrah juga. Oke, teman-teman sekalian, di sini sudah banyak yang dijelaskan. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu selalu majrur. Jadi jangan lupa lagi, mudhafun ilaih sama dengan majrurun. Oke, sekarang kita lanjutkan nasab beliau dari jalur ibu. Wa ummuhu Aminatu, dan ibunya adalah Aminah bintu Wahbi, putri Wahab, ibni Abdi Manaf. Wahab ini putra Abdi Manaf. Ibni Zuhrata. Abdi Manaf yang ini adalah putra Zuhrah. Ibni Zuhrata, putra Zuhrah. Zuhrah ini ibni Kilab. Zuhrah ini putra Kilab. Oke, sekarang kita jelaskan cara bacanya. Wa ummuhu, dibaca mimnya ini baca dhammah. Wa ummu ini bisa kita katakan sebagai mubtada. Wawnya ini kita sebut dia sebagai wawul ibtida, waw permulaan, wawul istinaf. Jadi ummu adalah mubtada, maka marfu' tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Hunya ini kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya yaitu ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Aminatu. Aminatu sebagai khabar mubtada, maka marfu'un dirafa'kan. Tanda rafa'nya dhammah. Aminatu, tanya berbaris dhammah karena ini isim mufrad. Bintu Wahbi. Jadi Aminah itu putri Wahab. Oke, bintu di sini kita sebut dia kedudukannya sebagai badal dari Aminatu. Karena ini badal dari Aminatu yang marfu', maka bintu juga marfu'un dirafa'kan. Tanda rafa'nya dhammah karena ini isim mufrad. Isim mufrad. Bintu Wahbi. Wahbi ini mudhafun ilaih, maka majrurun, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Bintu Wahbi ibni Abdi Manaf. Ibni ini Wahab ini adalah putra Abdi Manaf. Jadi ibni ini adalah badal dari Wahbi, dari Wahab. Wahab tadi majrur, maka ibni juga majrurun, dijarkan karena badal itu sama i'rabnya dengan yang dia gantikan. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya ini sama penjelasannya sampai ibni Kilabin, ini sama penjelasannya dengan waliduhu Abdullahi ibnu Abdul Muttalibi ibni Hashimi, sama penjelasannya dengan Hashimi ibni Abdi Manafi sampai ke ibni Kilab. Mulai dari ibni Abdi Manaf sampai ibni Kilab itu sama seperti yang di atas, jadi tidak kita jelaskan lagi. Perbedaannya hanya satu di sini, ibni Zuhrata. Di sini tanda jarnya dibuat fathah, Zuhrata. Ini kan mudhafun ilaih, maka majrur, tanda jarnya fathah dibuat. Alasannya karena ini tidak boleh pakai tanwin. Jadi itu saja bedanya. Kalau isim yang tidak boleh pakai tanwin majrur, maka tanda jarnya adalah fathah seperti Zuhrata.